Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Simbo, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita semua diberikan kesehatan selalu ya. Amin. Ketemu lagi dengan kami dari tim Oma Simbo, channel yang membahas sejarah dari para leluhur yang ada di sekitar kita. Oh iya, sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan like ya. Dan jika kalian suka videonya, boleh share video Oma Simbo dan tinggalkan komen di kolom komentar agar channel Oma Simbo menjadi lebih baik lagi ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo wabarakatuh. anak Simbo, selamat datang kembali di channel Oma Simbo. Channel yang membahas tentang tempat-tempat bersejarah yang ada di sekitar Oma Simbo. Omaku bawa tenang ya. Sampai kita ada di daerah Jawa Tengah. Kali ini di daerah mana tempatnya? Di daerah Demak. Kadilangu. Kadilangu ya, Ya Demak Kadilangu. sih. Demak. Termasuk. Kalau ingat kata Kadilangu berarti kita akan ingat dengan di sini ada makam seorang aulia, salah satu penyebar agama Islam yang sangat terkenal, bisa dikatakan guru dari Daripada siapa? Ayo, siapa? nama siapa ya? Sunan Kalijaga mungkin. Kok nganggu mungkin? Ya memang mentang-mentang kita belum sampai ke makam beliau, jadi dia masih pakai kata mungkin. Mungkin ya. Insya Allah Insya benar. Allah bisa benar. Dan mungkin untuk jelasnya bisa ikutin kita terus ya Mbak ya. Ya, yuk Oke. ikut Let's bersama go. kita.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Mursalin, kebetulan diamanai ikut mengelola makam Kanjeng Sunan Kalijaga Raden Syahid ini menjadi juru kunci makam. Gitu. Jadi Pak Edi menikah juru kunci makam Kanjeng Sunan Kalijaga. Menikah lokasinya tepatnya di mana, Pak? Lokasi makam ini berada di tengah-tengah Kelurahan Kadilangu. RT-nya itu RT 2 RW 1 kalau ikut sini, RT 1 RW 2 RT 2. Benar-benar di tengah ya, Pak? Iya. Dari sejarahnya kalau boleh kami diceritakan, Iya. Sunan Kalijaga itu siapa? Begini, jadi Sunan Kalijaga atau dengan nama asli Raden Syahid itu kelahiran Tuban, Jawa Timur. Beliau putra dari Adipati Tuban, Tumenggung Wilotikto atau Raden Sakur. Ibunya dari garis Brawijaya kelima, Raden Ajeng Sukati. Beliau dilahirkan di sana dan mempunyai adik satu namanya Dewi Nusuran. Jadi putra Tumenggung Adipati Tuban, Tumenggung Wilotikto ini hanya ada dua, yaitu Raden Syahid yang sekarang terkenal dengan sebutan Sunan Kalijaga, seorang waliullah, dan Raden Ajeng Dewi Rosawulan yang digarwa oleh Empu Supo, seorang ahli pembuat pusaka pada zamannya, yang membuat pusaka atau ageman yang dipakai yang Sunan Kalijaga namanya Kiai Cerubuk, yang setiap tanggal 10 besar kita jamasi bersama dengan Kiai Kotam Ontokusumo. Itu kira-kira. Kemudian beliau menjadi seorang penasihat raja, yaitu kerajaan Islam pertama di Jawa, yaitu Kasultanan Bintoro Demak. Raja pertamanya Raden Fatah. Beliau di situ menjadi penasihat raja sekaligus menjadi ahli siasat, ahli politik, untuk menaklukkan daerah-daerah di sekitarnya. Kemudian juga menjadi seorang budayawan, seorang filosofi, yang Sunan masuk ke Kadilangu pada saat menjadi penasihat raja itu sekitar usia 70 tahun. 70 tahun dan bertempat tinggal di sini. Ada situsnya, di depan ini ada tempat kamar kecil, ada tulisannya Jawa dilarang kencing di sini dalam Jawa ya. Kalau diartikan bahasa Indonesia seperti itu. Kemudian di situ ada yang mengatakan tempat semadi, ada yang mengatakan tempat bancian untuk wudhu, ada batu di situ untuk bancian wudhu. Kemudian ada masjid yang di sini tuh masjid yang membuat yang Sunan Kalijaga Raden Syahid. Ada konon ceritanya sebelum membangun Masjid Agung Demak bersama para wali, yang Sunan ini membangun masjid ini dulu di Kadilangu, di sebelah sini. Tapi ada yang mengatakan menurut Condromowo Sengkolo Memet yang ada di masjid itu ada bulus itu, Sekar Bulus itu menceritakan bahwa Masjid Agung Demak didirikan pada tahun 1401. Jadi lebih tua sana daripada sini gitu. Kemudian yang Sunan bertempat tinggal di sini beserta putra-putrinya masih berkeliling karena beliau seorang dai,
mubalek keliling, jadi berkeliling untuk menyebarkan agama Islam sampai ke Malaka sehingga Malaysia sana, sehingga beliau juga dijuluki Syekh Maloyo gitu. Ada yang dijuluki Syekh Abdurrahman karena beliau bertempat tinggal di mana, bermukim di sana untuk menyiarkan agama Islam. Ada yang menyamar beliau menjadi seorang pencari rumput ketika ketemu dengan Pandanaran itu, sekarang terus menjadi muridnya itu. Ya, beliau di aliasnya aja Ki Waloko, karena pada saat itu beliau menyamar menjadi seorang pencari rumput. Di situ ada bukunya, tapi bukunya itu anonim ya, ada Kaki Waloko, ada seratannya itu menceritakan perjalanan beliau. Di samping buku-buku yang lain juga menceritakan perjalanan beliau, tapi yang serat Kaki Waloko ini juga anonim itu. Terus sehingga beliau meninggal dunia di sini pada usia 131 tahun. Tuh ceritanya kenapa meninggal pada pada tanggal 10 Muharram. Kenapa 10 Muharram? Di dalam serat Kaki Waloko itu diterangkan bahwa sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 8 atau 9 itu beliau berkeliling ke murid-murid kesayangannya, berkeliling bersilaturahim dengan teman-temannya, dengan wali-wali yang lain. Kemudian sejak tanggal 9 atau tanggal 10 itu sudah tidak ada kabar lagi, sehingga beliau memang tanggal tersebut sudah wafat di Kadilangu sini. Kemudian yang meneruskan Sunan Hadi, putra yang pertama, atau Sunan Hadi atau Sunan Kali, itu putra yang pertama. Kita tahu menurut sini putra putri yang ada di sini itu ada 4. Sunan Hadi, kemudian Raden Ayu Pembayun, Raden Ayu Panenggak yang diistri sama Sultan Trenggono, kemudian Raden Abdurrahman yang Sedo Timur sehingga tidak mempunyai keturunan. Menurut cerita yang lain, Nyi Ageng Ngerang itu juga putra dari yang Sunan yang digarwa oleh Ki Ageng Ngerang. Kemudian ada cerita yang lain menurut Habib Lutfi Pekalongan saat itu sekarang masih sugeng, beliau mengatakan dan yakin bahwa Raden Umar Said Sunan Muria itu juga putra kandung yang Sunan Kalijogo Raden Said. Tadi dari penjelasan Bapak kan berarti beliau memang dimakamkan ya, jadi bukan makom tapi makam ya. Nah ini ziarah itu kelihatannya banyak sekali orang datang. Ini buka terus? Buka makam, kalau buka komplek ini 24 jam. Tetapi buka yang di makam itu untuk kita langsung sowan nyekar di Cungkup itu hanya Jumat Pon, Jumat Kliwon, Jumat Pahing, Jumat Wage sama Jumat Legi mboten. Nggih. Selain itu, selain Jumat Pon, Jumat Kliwon, Jumat Pahing, jam 8 pagi kita mulai tahlil. Kemudian kita sowan, terus dari peziarah umum bisa masuk. Setelah itu nanti setelah Jumat, sebelum Jumatan kita tutup lagi. Kita tutup untuk kita Jumatan. Setelah Jumatan kita tahlil lagi untuk dibuka lagi sampai jam 5 sore, 5 kurang 10 menit, seperempat menit, karena di dalam kita harus bersih-bersih dulu. Jam 5 kita tutup. Di samping 3 Jumat itu tadi ada Idul Fitri, kita buka 2 hari, 1 Syawal, 2 Syawal itu kita buka. Kemudian Idul Adha 10 besar itu tadi yang saya katakan untuk penjamasan pusaka. Jadi
penjamasan pusaka ini hanya ada di dua di dunia, di Mekah penggantian kiswah pencucian Ka'bah, kemudian di sini. Kenapa saya katakan ya dua di dunia, karena wali-wali yang lain itu kebanyakan bulannya bulan Mulut, bulan Muharram dan lain sebagainya. Coba panjenengan ingat-ingat wali yang lain, tidak ada yang 10 besar itu tadi, hijrah itu tadi. Pas hari Asyur ya, di Mekah sana. Saya kira seperti itu. Dan kalau tadi ditanyakan soal tata cara ziarah, seperti biasa Mbak, kita urut salam dulu di sana, kemudian ada yang tahlil, ada yang yasinan dulu, ada yang burdahan, setelah itu banyak yang sholawatan, banyak sekali. Tidak ada yang kekhususan harus mengamalkan apa gitu di sini, tidak ada. Ya umum aja orang ziarah tahlil atau yasinan dan lain sebagainya, kalimat-kalimat thayyibah yang lain. Kemudian pada saat kita pas buka makam, pada saat kita bisa masuk di makam, itu tata caranya yaitu tadi tahlil di luar, kemudian di dalam bergiliran hanya diberi waktu untuk bertawasul singkat saja, kira-kira 3 menit. Itu keluar, nanti gantian bergiliran, kurang lebih 25 orang atau 30 orang itu keluar masuk gitu. Itu tata caranya. Kalau berziarah memakai kembang, monggo, ada yang tidak juga tidak apa-apa gitu. Bahkan berziarah di sini tidak hanya tidak hanya umat Islam, banyak dari umat yang lain juga banyak datang ke sini, ke kami. Begini saya begini Pak, saya beragama ini, tapi saya minded banget gitu dengan yang sunan gitu. Syukur alhamdulillah, kami hanya bisa mendoakan semoga nanti setelah dia mencintai akhirnya dia menjadi mu'alaf. Banyak sekali yang datang ke sini dari Jepang, dia mu'alaf. Terus dari Belanda, jelas kalau Belanda tuh karena Belanda sudah tidak asing dengan tanah air kita, karena orang tuanya itu penjajah ya. Jadi Belanda, Malaysia, Singapura, banyak sekali yang datang ke sini. Seperti itu. Nanti ada situs-situs Mbak, di sini ada tempat kamar kecil, dulunya dibuat kamar kecil, terus tempat berwudu, kemudian ada ini tempat paseban atau pemuraan, tempat istirahat, kemudian di makamnya sendiri yang hitam-hitam itu menurut kami santri-santri kepercayaannya yang dekat, yang lainnya kerabat-kerabat ahli waris Sunan Kalijaga Raden Syahid. Jadi bisa saya ceritakan di sini kalau urut-urutannya ya. Itu yang Sunan Kalijaga Raden Syahid, turun ke bawah putranya Sunan Hadi atau Sunan Kali, ke bawah lagi Panembahan Pengulu, Panembahan Ketip, karena kita itu tanah perdikan pemberian Raden Fatah, jadi kita merdeka sendiri, caranya bisa menikahkan sendiri. Ada Panembahan Pengulu, Panembahan Ketip yang memberikan khotbah pada hari Jumat di masjid kita itu. Setelah itu turun lagi Panembahan Sabang, Penambahan Notoprojo, ini leluhurnya yang leluhurnya Bung Karno. Bung Karno itu yang merehab sini karena beliau leluhurnya ada di sini, yaitu Panembahan Notoprojo. Kemudian turun lagi Panembahan Wijil. Setelah Panembahan Wijil tidak ada Panembahan lagi, berganti menjadi Pangeran Wijil. Pangeran Wijil I di Solo menjadi menantu Raja Solo,
dan menjadi budayawan ahli surat menyurat. Kemudian Pangeran Wijil II di Astana Genduk sana, agak sana 200 meteran. Terus Pangeran Wijil III dan IV di sini. Pangeran Wijil V ini yang paling disegani Belanda. Ini ada di sana, di sebelah barat ada rumah-rumah kecil, nanti bisa diambil gambarnya aja. Itu Pangeran Wijil V yang menurunkan sampai sekarang. Ya ada turunan dari Pangeran Wijil 2, 3, 4 juga masih ada, tapi sedikit. Ya, yang berkuasa sekarang yang Pangeran Wijil ke-5. Jadi setelah Pangeran Wijil ke-5 tidak ada Pangeran Wijil lagi, menjadi kepala perdikan. Kepala perdikan itu yang menguasai adat istiadat sini sebagai tetua adat istilahnya. Kepala perdikan, selanjutnya sesepuh namanya. Karena sesepuh ini atas campur tangan Belanda pada saat itu, sehingga nama dijadikan nama sesepuh, dan aset-aset kita dikuasai oleh Belanda. Seolah-olah kita diberi tulah pada saat itu, golden itu, dan ahli waris pada saat itu hanya tengok-tengok, tidak mau bekerja karena dikasih tulah itu tadi golden setiap bulan atau setiap tahun itu. Sehingga makanya dengan itu, tapi itu politik Belanda, Dovedek yang perang, dikasih uang, sangu, jajan, dikasih judi, madat, main, ngadon dan lain sebagainya. Sehingga sekarang saat ini kami generasi muda merubah keadatan itu kembali kepada Panembahan yang dulu. Sehingga sekarang namanya ada Panembahan, bukan sesepuh lagi, ada Panembahan. Karena kita ingin mengembalikan adat yang dulu. Karena sesepuh itu campur politik dengan Belanda itu tadi. Ya, padahal ajaran yang Sunan Kalijogo yang Molimo itu bukan madat, main, madon, mabuk, dan lain sebagainya tadi. Tapi Molimo itu menembak. Kita itu harus menyembah kepada Allah. Itu jelas ya, syariat agama Islam jelas. Mau yang pertama aja, mau yang kedua itu berbakti kepada orang tua. Setelah menyembah kepada Allah, kita berbakti kepada orang tua, mengabdi, kemudian makaryo. Sebagai syariat orang hidup, kita harus bekerja, senajan semua itu yang menentukan Allah Ta'ala. Kemudian ada makaryo, martopo. Orang itu harus hidup atau laku sederhana, sojo, apa adanya, tidak ada yang kita banggakan, semua sama dan lain sebagainya. Jadi tadi menyembah, mengabdi, makaryo, martopo. Yang satu tidak lupa malah saya itu Molimo, itu ajarannya yang Sunan Kalijogo. Jadi aslinya itu ya, bukan madat, maling, madon, mabuk, minum dan lain sebagainya. Itu campur tangan Belanda itu. Makanya kajian-kajian kami generasi muda sekarang setelah mengalami seperti itu kok seperti ini. Jadi ada Pameyo mengatakan waris Kadilangu yang masih di Kadilangu ya seperti ini terus. Tapi waris Kadilangu yang keluar kota itu ya jadi orang. Banyak sekali yang jadi orang, dari kiai terkenal juga banyak yang di Jawa Timur. Kemudian jenderal juga banyak
komisaris Perui, komisaris direktur BI juga ada. Tapi yang keluar, tapi kalau yang masih di sini ya seperti ini aja, kita menggantungkan sedekah para peziarah, bekerja ala kadarnya, berusaha ala kadarnya. Karena apa? Sudah di sini tuh hawannya itu adem ayem tentrem gitu loh, Mbak. Jadi kalau ahli waris yang keluar kan harus berusaha dia, akhirnya menjadi orang juga. Itu saya kira, Mbak. Jadi Molimo campur tangan Belanda dengan ajaran-ajaran memang harus beda jauh. Itu memang namanya Belanda untuk memecah belah para ahli waris itu. Itu mungkin ada yang lain. Ada pertanyaan lain? Kata Super sampun Bapak. Sampun secara garis besar itu pun kata kesehatan. Besok lagi kalau yang lebih detail lagi soal item-item apa penjamasan dan lain sebagainya nanti bisa datang ke sini silaturahim lagi. Terima kasih sekali sudah diperkenankan untuk belajar dan ilmunya. Alhamdulillah. Jadi kita jadi tahu ternyata ada yang perlu diluruskan. Bapak terima kasih. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Amin. Dan itulah tadi perjalanan kita ke makam Sunan Kalijaga. Semoga anak-anak anak-anak Simbo semua suatu ketika bisa berziarah ke tempat ini. Amin. Mendapat rezeki, kesempatan berkunjung ke makam. Dan semoga tayangan ini bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.